Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Tugas koneksi antar materi modul 1.1 Ririn Teorini CGP Angkatan 9 SMA Negeri 18 Jakarta. Dengan fasilitator Ibu Aryani Anta Kristanti dan guru praktik Edi Rusyanti dan CGP Angkatan 9 Ririn Teorini. Buatlah simpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang diberikan oleh guru sesuai dengan kebutuhan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun kebutuhan murid adalah yang pertama, kesiapan belajar, dua, minat murid, dan profil belajar murid. Dengan demikian, guru di kelas dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu kebutuhan akan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Hal ini tentu akan meminta guru agar dapat mempersiapkan kegiatan pembelajaran murid di kelas yang sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran di kelas akan terdapat beberapa kegiatan pembelajaran yang berbeda karena berdasarkan kebutuhan murid. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan akan tercapai dengan kegiatan yang murid lakukan dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, murid diharapkan dapat melakukan pembelajaran secara optimal karena pembelajaran tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pemberian pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten. Misalnya, murid diminta untuk menggali informasi dari berbagai sumber belajar terkait dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu pembelajaran yang dapat dilakukan seperti tugas kelompok, tugas individu. Pada diferensiasi proses, guru pun dapat memberikan pelayanan pembelajaran secara individu ataupun secara kelompok sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk mengetahui bahwa murid telah menguasai materi yang telah diajarkan, maka mereka dapat mengerjakan tugas sesuai dengan minat mereka. Hasil belajar yang ditampilkan murid akan sesuai dengan minatnya. Misalnya ada murid yang menuliskan hasil belajarnya dengan PowerPoint atau menulis di buku latihan atau menulis di blog mereka. Mereka juga dapat menuangkan dalam bentuk video atau peta konsep. Guru pun dapat memberikan penilaian terhadap hasil belajar murid. Penilaian itu sendiri terdiri dapat berupa penilaian as learning untuk penilaian diri, penilaian for learning dilakukan selama pembelajaran yang berfungsi untuk perbaikan atau formatif, dan penilaian of learning yang dilakukan setelah pembelajaran selesai atau sumatif dan sebagai penilaian tindak lanjut. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas diawali guru menginventaris kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kegiatan penginventarisan ini dapat dilakukan di awal tahun pembelajaran, sehingga guru dapat mengetahui kebutuhan murid yang akan dipersiapkan di dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah mengetahui kebutuhan muridnya, maka langkah selanjutnya guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan dilakukan. RPP ini tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat dengan pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya.
Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, misalnya murid dengan menggali informasi dari berbagai sumber materi pembelajaran sesuai yang ia minati. Selanjutnya, guru pun dapat memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi proses, misalnya dengan kerja kelompok atau kerja individu sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya adalah diferensiasi produk. Murid di dalam memahami materi yang telah selesai dipelajari dapat membuat produk berupa PPT, mind map, poster, infografis, note, dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan murid akan sesuai dengan minatnya. Untuk itu, guru pun memberikan penilaian terhadap produk murid sebagai penggambaran pemahaman mereka tentang materi tersebut dapat dengan menggunakan rubrik pada penilaian sumatif. Selain penilaian tersebut, guru pun dapat melakukan penilaian formatif ketika pelaksanaan pembelajaran untuk dapat memperbaiki pembelajaran berikutnya, dan juga guru dapat melakukan penilaian as learning sebagai penilaian diri yang dapat dilakukan antar teman. Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan melakukan pembelajaran seperti ini. Diharapkan semua murid berkembang sesuai yang diharapkan. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar optimal karena pembelajaran berdiferensiasi guru telah mengetahui kebutuhan belajar muridnya dengan melakukan diagnosis non-akademik yang dapat dilakukan. Dengan demikian, guru telah memiliki data terkait dengan kebutuhan murid, yaitu tentang kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dengan mengetahui data tersebut, maka ketika guru membuat rencana pembelajaran atau RPP, kebutuhan belajar murid pun tertuang di dalamnya. Pada saat pelaksanaannya, maka kegiatan pembelajaran yang dilakukan murid tentu telah disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Karena telah sesuai dengan kebutuhan murid tersebut, maka murid pun akan memberikan performa terbaiknya di dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Dan guru di dalam pembelajaran tersebut membantu murid di dalam memberikan pelayanan bagi murid yang kurang mengerti di pembelajaran, baik secara individu maupun secara kelompok. Kaitannya antar materi modul ini dengan modul yang lainnya adalah dalam program guru penggerak dapat dijelaskan sebagai berikut. Kaitan antar modul yaitu modul 1 dan modul 2 ini adalah bahwa kedua modul ini menekankan pada murid dan potensinya. Pada modul 1, murid adalah individu yang memiliki potensi yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dengan bantuan guru yang dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dengan berpusat pada murid dan menjadikan murid sebagai pemimpin pembelajaran. Tumbuh kembang murid akan dapat optimal jika murid memiliki motivasi internal dan ada di lingkungan dengan budaya positif. Sedangkan pada modul 2 ini, murid dengan potensi yang berbeda yang mereka miliki sehingga pembelajaran yang diberikan pun harus sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dengan kata lain, keterkaitan antar modul ini adalah murid sebagai tujuan
pendidikan dengan profil pelajar Pancasila yang akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan pemberian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Dapat digambarkan sebagai berikut. Modul 1, potensi murid dapat tumbuh dan berkembang. Modul 2, potensi yang berbeda-beda. Namun keduanya ada kesamaan untuk membantu murid berkembang secara optimal dan tentu saja sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.